ke pekuburan. Lalu kita lihat, dia dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditimbun. Orang-orang yang ikut mengantarkannya, apakah tinggal bersama dengannya di situ? Keluarganya yang ikut mengantarkannya, apakah tinggal bersamanya di situ? Mobil-mobilnya yang ikut mengantarkannya, apakah tinggal bersamanya di situ? Tidak, kita saksikan ketika dia telah selesai dikubur, ditimbun, kemudian orang-orang mendoakannya, habis itu orang-orang pulang. Orang-orang kembali ke rumahnya, termasuk istrinya, anaknya atau suaminya, anaknya, saudaranya, orang tua, semuanya kembali pulang. Ya, mobilnya juga kembali pulang. Mobil yang dia banggakan, yang dia senangi, yang setiap hari dia cuci mungkin, setiap hari dia tunggangi, dan dia berbangga ketika naik itu. Ada orang yang kayak begitu. Saya pernah ketemu orang, Bapak Ibu sekalian, seperti orang stres. Dia seorang kaya raya, kaya lah pokoknya, bukan kaya raya, kaya. Kemudian dia ditimpa musibah, entah karena apa waktu itu, akhirnya hartanya dibekukan. Hartanya yang sekian miliar di rekening bank dibekukan karena ada masalah, sehingga kemudian dia punya hutang dan lain sebagainya. Mobil kesayangannya, dia punya mobil, ada beberapa mobil, itu terpaksa diambil, dijual untuk bayar hutang, sampai dia pusing dan stres. Istrinya bilang dia sangat terkena sekali hatinya, Ustaz. Kenapa? Karena mobilnya yang dia sayangi diambil, katanya, untuk menyelesaikan urusannya. Subhanallah. Padahal kalau kita mau merenung sejenak, mau memikirkannya, harta punya siapa? Kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir ke permukaan bumi ini tanpa bawa apapun. Tidak ada yang kita bawa. Adakah orang lahir kemudian dia bawa emas 1 kilo, dia bawa mobil mewah? Nggak ada. Kita lahir tanpa bawa, bahkan sehelai benang pun tidak ada di tubuh kita. Sehingga apa yang ada pada kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang namanya titipan, kapan saja Allah mau ambil, ya terserah Allah. Dan kita seharusnya seperti orang, bersikap seperti orang yang dititipi. Cuman masalahnya kita yang dititipi merasa seperti orang yang apa? Memiliki. Sehingga berat bagi kita untuk apa? Untuk melepaskannya. Ada rasa-rasa di hati kita, sakit hati kita. Padahal itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, titipan Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang berbangga-bangga dengan hartanya hari ini, ketika dia mati, hartanya akan pulang, keluarganya juga akan kembali pulang. Yang tinggal bersamanya cuman apa? Amalannya. Yang tinggal bareng kita ya salat kita, langkah kita ke masjid, tilawatul Quran, zikir, sedekah, bakti kita sama orang tua, kita berbuat baik kepada tetangga, membantu fakir miskin, menyantuni anaknya. Itu yang tinggal bareng kita. Semuanya kembali pulang. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, saya dan Bapak Ibu, kita semua butuh kepada amal soleh. Nah, agar kita semangat, agar kita terdorong untuk mengerjakan amal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan Nabi SAW, menjelaskan kepada kita keutamaan amalan-amalan tersebut, agar kita termotivasi, agar kita terdorong. Karena Allah Maha tahu, kita ini manusia punya sifat apa? Malas. Kita ini manusia pengennya itu senang-senang, bermanja-manja.
Itu sifat manusia. Makanya ada moto apa? Ada moto hidup kaya mati masuk surga. Hidup kaya mati masuk apa? Surga. Walaupun dia nggak ke masjid, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak ngaji. Ini namanya amani, angan-angan apa? Angan-angan kosong. Dia pengen kaya tapi malas. Dia pengen masuk surga tapi tidak beramal. Sungguh dia betul-betul telah terjerembab ke dalam angan-angan kosong yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hatinya. Kalau kita mau kaya ya kita kerja. Kalau kita mau masuk surga ya kita beramal. Mati-matian beramal. Ya. Allah dan Rasul jelaskan keutamaan amalan agar kita termotivasi. Nah, sekarang kita masih berada dalam bahasan mengenai bab fadlu salati subhi wal asr. Bab keutamaan salat subuh dan salat asar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dua hadis mengenai keutamaan salat subuh dan salat asar. Dan kita sudah jelaskan apakah cuma salat subuh dan salat asar saja yang kita mesti jaga, yang kita mesti perhatikan, tidak. Tapi disebutkan secara khusus subuh dan asar karena keutamaannya, kemudian karena kesulitannya. Kalau seandainya orang-orang bisa menjaga salat subuh dan salat asar, maka salat-salat yang lain akan dia jaga. Tapi kalau seandainya salat subuh dan salat asar dia lalaikan, maka yang lain akan lebih dia lalaikan. Nah, dua hadis yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Lan yalijan naru lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka, kata Nabi SAW, tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Salat sebelum terbitnya matahari salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari adalah salat apa? Salat asar. Nah, sekarang hadis-hadis berikutnya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, barang siapa yang salat subuh, kata Nabi, maka ia berada di dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah. Subhanallah. Siapa yang salat subuh, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, keamanan, jaminan. Ya. Lalu Nabi SAW berkata, "Fanzur ya ibna Adam," maka lihatlah wahai anak Adam, "la yatlubannakallahu min zimmatihi bi syai'." Maka perhatikan anak Adam, lihat anak Adam, kata Nabi SAW, jangan sampai Allah sesekali menuntut sesuatu dari kalian atas penjagaan dan perlindungan yang Dia berikan. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan untuk semua urusan kita, baik urusan agama kita maupun urusan apa? Dunia kita. Ya, kita semua pengen mendapatkan itu. Bahkan orang-orang untuk mendapatkan itu, untuk urusan dunia tok saja, agar dia bisa mendapatkan jaminan, semuanya dia kerjakan, semuanya dia lakukan. Berapapun dia bayar. Bapak Ibu lihat orang-orang yang ingin mendapatkan jaminan keamanan. Ya, berapa orang dari petugas-petugas keamanan yang harus dia sewa, yang harus dia bayar? Sedikit.
Orang-orang yang ingin mendapatkan jaminan hartanya agar tidak dicuri, agar tidak dirampas, agar tidak ditipu dan lain sebagainya. Berapa dia harus bayar orang untuk menjaga hartanya, menjaga usahanya dan lain sebagainya. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan kepada kita bahwa siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam apa? Penjagaan, perlindungan, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sesekali meminta sesuatu yang lebih lagi dari kalian untuk jaminan yang dia berikan. Ya. Maka hadirkan itu Bapak Ibu ketika kita mengerjakan sholat subuh. Kita datang sholat subuh berharap agar apa yang Allah janjikan melalui lisan Nabi SAW kita dapatkan. Yang menjanjikan jaminan, penjagaan, perlindungan adalah Nabi SAW, Rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi berbicara dari apa? Wahyu. Nabi yang mengatakan. Maka Bapak Ibu, salat subuh adalah penentu untuk hari kita pada hari itu. Penentu untuk siang kita, sore kita, malam kita. Namun kalau seandainya kita melalaikan sholat subuh, maka jangan pernah harap kita akan mendapatkan jaminan keamanan, jaminan usaha, jaminan rezeki, penjagaan, perlindungan. Ya. Orang-orang berharap hari-harinya baik, hari-hari yang dia lewati, yang dia lalui dijamin hari itu. Maka Bapak Ibu tahu kuncinya di mana? Kuncinya di waktu subuh. Makanya di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, hadis ini adalah hadis qudsi. Kata Allah, ya ibna Adam irka'li fi awwalin nahari 4 rakaat akfika akhirah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, rukuklah engkau kepadaku di awal hari, di awal siang. Rukuklah kalian kepadaku di awal siang, kata Allah Azza wa Jalla, 4 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat artinya kerjakanlah untukku di awal siang 4 rakaat. Akfika akhirahu, maka aku akan cukupkan akhir dari hari kalian itu. Subhanallah, ini lagi-lagi janji dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, 4 rakaat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat waktu subuh. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Maka orang yang membuka harinya dengan ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah, yaitu apa? Jaminan keamanan, perlindungan, amalan, usaha, rezeki, semuanya. Maka jangan lewatkan, jangan buka hari kita dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, dengan tidak berzikir kepada Allah. Ada orang yang buka harinya dengan menyetel apa? Nyetel apa? Nyetel TV. Bangun tidur nyetel TV, dia nggak sholat. Ada yang nyetel apa? Musik. Ada yang buka harinya ngopi sambil makan gorengan, dia nggak sholat. Subhanallah. Lalu dia berharap rezekinya terjamin, keamanannya terjamin, usahanya terjamin, amalannya terjamin. Bagaimana? Sementara dia buka harinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail
kata Nabi SAW, para malaikat malam dan malaikat siang, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat siang selalu dan senantiasa bergantian mendatangi kalian. Jadi Bapak Ibu, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla itu, mereka diciptakan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada mereka. Dan beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang utama, yang wajib kita imani, kita yakini, kita benarkan, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita dustakan. Mereka adalah makhluk Allah yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah ciptakan malaikat, kemudian Allah berikan tugas. Ya, kemudian Allah berikan apa? Tugas. Nah, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi manusia ini. Ya, mendatangi manusia ini, melihat manusia ini, mengontrol manusia ini. Ada malaikat malam, ada malaikat yang shiftnya malam untuk mendatangi manusia, ada malaikat yang shiftnya apa? Siang untuk mendatangi manusia, ngelihat manusia, ngontrol manusia. Subhanallah. Nah, mereka ini silih berganti. Kalau datang malaikat malam, berarti malaikat siang yang tadi ngelihat, ngontrol, pulang. Berarti shiftnya udah apa? Udah habis. Nanti kalau datang lagi malaikat siang, berarti malaikat malam shiftnya udah habis, dia pulang lagi. Nah, Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kalian. Ini adalah kabar gaib, berita apa? Gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, sikap kita bagaimana sikap kita? Sikap kita yang mengimaninya, membenarkannya. Selama hadis-hadis yang sahih datang dari Nabi SAW berkaitan dengan masalah ini, kita wajib membenarkan. Enggak boleh kita keragui sedikit pun, apalagi kita tolak. Mana malaikatnya? Mana malaikatnya? Bapak Ibu, enggak ada orang yang bisa lihat apa? Malaikat makhluk apa? Makhluk gaib. Sebagai seorang yang telah mengikrarkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Bapak Ibu tahu konsekuensinya apa? Tasdiquhu fima akhbar. Di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah itu membenarkan, menerima, meyakini semua yang dia kabarkan, walaupun nggak masuk di akal. Nggak ada urusannya akal kita dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tugas kita, kewajiban kita apa? Mengimani, menerima, meyakini, membenarkan. Lalu kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, wa yastami'una fi salati subhi wa salatil asar. Malaikat malam dan malaikat siang yang selalu silih berganti mendatangi manusia. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Manusia, hamba-hambanya. Allah mengirim malaikat-malaikat tersebut untuk menjaga mereka, untuk mengatur urusan mereka, ya, untuk melindungi mereka. Makanya Allah kirim. Coba jaga, lindungi, atur urusan hamba-hambaku. Diutuslah malaikat-malaikat tadi. Nah, malaikat-malaikat malam dan siang ini, kata Nabi SAW, mereka berkumpul, bertemu ketika sholat subuh dan sholat apa? Asar. Ketika sholat subuh dan sholat asar. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma ya'rujul ladzina batu fikum." Kemudian malaikat malam naik ke langit. Ya, malaikat malam naik ke langit. Ketika malaikat siang datang di waktu subuh, ya, di waktu subuh malaikat siang datang, maka malaikat malam naik ke mana?
Ke langit. Ya, malaikat malam naik ke langit. Lalu fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Naik ke langit kemana maksudnya naik ke langit? Naik ke langit menghadap siapa? Allah. Ini pelajaran yang penting juga bagi kita Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan malaikat naik ke mana? Ke langit menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu terjadilah dialog antara Allah dengan malaikat. Ini menjadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di mana? Di langit, di atas arsy. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebahagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana. Tidak ada satupun ayat hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Justru ucapan Allah di mana-mana ini penghinaan untuk Allah Azza wa Jalla. Berarti kita bisa katakan Allah ada di WC. Berarti kita bisa katakan Allah ada di selokan. Allah ada di dalam perut. Subhanallah. Ya. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah dari manusia selain daripada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat Nabi SAW. Makanya lihat, ketika ada seorang budak yang ingin dimerdekakan oleh tuannya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ana ingin memerdekakan budak ana ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, bawakan dia kepadaku, hadirkan dia kepadaku. Ini budak ini. Lalu Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah di langit, kata dia. Wa man ana, kata Nabi. Lalu setelahnya, siapa aku, kata Nabi? Qala anta Rasulullah, kau adalah Rasul utusan Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan apa kepada majikannya, sahabat tersebut? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Nah, di dalam hadis ini lihat, malaikat yang tadi turun mendatangi manusia ke bumi, namanya turun dari atas ke bawah, kemudian dia naik lagi ke mana? Ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi dialog. Fa yas'aluhumullahu wa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, sementara Allah Subhanahu wa taala ya lebih mengetahui daripada mereka. Apa yang Allah tanyakan kepada mereka? Kaifa taraktum ibadi? Kata Allah, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku tadi? Ini kan kalian naik nih. Tadi ketika kalian tinggalkan hamba-hambaku kayak gimana, kata Allah Azza wa Jalla. Fayaqulun, maka mereka pun berkata, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka ya Allah, dan mereka dalam keadaan mengerjakan apa? Salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami mendatangi mereka ya Allah, mereka juga dalam keadaan apa? Salat. Karena shift pergantiannya itu di waktu salat subuh dan salat apa? Asar. Ketika orang-orang salat subuh, ya, malaikat siang datang. Ketika salat asar, malaikat malam apa? Datang. Jadi mereka tinggalkan dalam keadaan salat, mereka temui juga dalam keadaan apa? Salat. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan salat subuh dan salat apa? Asar. Menunjukkan utamanya, mulianya salat subuh dan salat asar. Karena di dua salat ini malaikat datang dan apa? Pergi. Malaikat datang dan pergi. Dan mereka menyaksikan kita dalam keadaan salat, meninggalkan kita juga dalam keadaan apa? Salat. Makanya oleh karena itu, ayat sebelum yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai salat subuh, wa Qur'anal fajri kana mashhuda, dan salat subuh yang bacaan Al-Qur'annya panjang
itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Salat yang disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tingginya, mulianya salat subuh dan salat asar secara khusus, dan tingginya, mulianya kedudukan salat secara umum. Ya. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya dan dia lebih tahu. Dia menanyakan tentang masalah salat hamba-hambanya. Makanya malaikat pun tahu Allah menanyakan itu, memang menanyakan tentang salat. Ya, menanyakan tentang salat. Maka mereka sampaikan, aku tinggalkan mereka dalam keadaan salat, aku datangi mereka juga dalam keadaan apa? Salat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali lalaikan salat, terutama salat subuh dan salat asar. Salat subuh berat, iya. Enggak ada yang enggak berat Bapak Ibu. Kita ngantuk. Dan seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita mungkin baru akan merasakan nikmatnya tidur itu di penghujung apa? Malam. Jam-jam 3, jam 4 itu baru mungkin dapatkan apa? Nikmatnya tidur. Mungkin ya. Ya. Nah, kemudian baru sebentar tidur azan berkumandang. Butuh jihad yang besar melawan nafsu kita yang pengen tetap tidur, melawan rasa malas kita, nggak mau bangkit dari tempat tidur, apalagi datang kemana? Ke kamar mandi, berwudu, kemudian datang melangkah kemana? Ke masjid. Makanya orang-orang yang hadir ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh ini orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Bapak Ibu lihat, Nabi saja mengatakan apa? Ini belum sholat subuh ya, belum sholat subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta apa? Isinya. Kita nggak bisa bayangin itu baru sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh seperti ini, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Bagaimana dengan sholat subuh? Berapa besarnya keutamaan yang akan kita dapat? Kalau 2 rakaat sebelum subuh yang itu hukumnya sunnah, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan dengan sholat apa? Sholat subuh. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya terdapat kabar gembira yang sangat besar sekali untuk orang-orang yang beriman. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir bin Abdullah, kami pernah duduk di dekat Nabi SAW atau duduk bersama dengan Nabi SAW. Ini malam hari. Sahabat duduk bareng Nabi. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Nabi orang yang mulia, orang yang besar. Tapi dia tidak pernah pilih-pilih duduk dengan sahabat-sahabatnya. Mau miskin, mau kaya, enggak, Nabi duduk. Bahkan lihat Bapak Ibu dalam hadis, orang yang enggak pernah ngelihat Nabi, itu ketika datang ke perkumpulan orang-orang yang duduk, dia tidak bisa membedakan mana Nabi ya dan mana yang sahabat Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak suka menonjolkan diri. Dia duduk di bawah bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian pakainya juga biasa-biasa saja. Dia tidak mengeksklusifkan dirinya karena dia Nabi, dia Rasul, dia duduknya paling tinggi. Kalau sekarang ini orang datang misalkan nggak kenal sama anak, ketika dia datang, dia tahu nggak mana ustadz di antara kita semua nih? Tahu nggak? Kenapa dia tahu? Ustadznya duduk di atas, ustadznya berbicara.
Kalau Nabi SAW itu kalau ketika dia duduk bersama sahabatnya, dia betul-betul membaur. Sehingga orang yang pengen ketemu Nabi, dia belum pernah lihat Nabi, dia nggak bisa bedain mana Nabi. Subhanallah. Nabi duduk nih bersama dengan sahabat-sahabatnya. Karena kita ini Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita ini semuanya sama. Kita ini semuanya sama. Mau kaya mau miskin sama. Sama-sama hamba Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan kita bukanlah harta kekayaan, bukanlah kedudukan, tapi yang membedakan kita nanti di hadapan Allah adalah apa? Ketakwaan, keimanan kita. Nabi duduk bersama sahabatnya. Kemudian kata Jarir, "Fanadhara ilal qamari lailatul badr." Nabi ketika itu duduk bersama mereka, lalu Nabi melihat bulan di malam purnama. Nabi ngelihat bulan di malam purnama. Faqal, lantas Nabi SAW berkata, setelah Nabi ngelihat bulan di malam purnama, lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat, kata Nabi, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian, kata Nabi, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian akan melihat Allah Tuhan kalian nanti di mana? Di sorga. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bukan berarti Nabi SAW menyamakan Allah dengan apa? Bulan. Tapi Nabi SAW hanya menjelaskan cara. Kalian itu nanti akan melihat Tuhan kalian Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nabi cuma menjelaskan cara. Kenapa? Karena lanjutan dari hadis ini Nabi mengatakan la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Bapak Ibu, ini manusia misalkan warga Pekanbaru. Warga Pekanbaru. Ada berapa warga Pekanbaru? 1 juta. Tapi ketika bulan di langit di malam purnama, atau ada bulan aja. Tapi apakah orang-orang warga Pekanbaru yang 1 juta ini desak-desakan ketika melihat? Enggak. Enggak ada yang desak-desakan, impit-impitan, dorong-dorongan, enggak ada. Mereka akan melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan. Enggak ada desak-desakan, kata Nabi SAW. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ini kepada kita semua. Amin. Dan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang masuk ke dalam surga. Surga, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Apa saja yang kita mau, apa saja yang kita minta dari kenikmatan, kesenangan, maka akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang kalian inginkan, kata Allah Azza wa Jalla, buat kalian, dan apa saja yang kalian minta juga buat kalian akan diberikan. Ya, akan diberikan. Apa saja. Namun Bapak Ibu tahu, setelah kenikmatan yang besar itu ada kenikmatan yang lebih besar lagi. Kita akan bersenang-senang di sorga, berbahagia di sorga, menikmati semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di sorga. Ada kesenangan di atas itu, kenikmatan yang di atas itu, yaitu apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada dalam surga. Nikmat yang ada dalam surga saja sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang luar biasanya nikmat dalam surga, Bapak Ibu. Insyaallah nanti mungkin akan ada waktu di mana kita akan melewati hadis-hadis tentang itu. Sehingga kita nggak bisa bayangin. Memang itulah kenikmatan surga. Tidak bisa dibayangin oleh akal, tidak bisa dilihat oleh mata sekarang ini, tidak bisa disentuh. Ya. Tidak bisa didengar oleh telinga. Nikmat yang sangat besar. Lalu setelah itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kalian nanti orang-orang yang beriman masuk ke surga, kalian akan melihat Tuhan kalian yaitu Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Tidak berdesak-desakan, kalian tidak dorong-dorongan, himpit-himpitan.
Lalu setelah itu kata Nabi SAW, ini nasihat Nabi SAW, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi SAW, maka karena itu jika kalian mampu untuk selalu mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, salat sebelum terbitnya tadi soal apa? Setelah dia menjelaskan keutamaan saya nggak ngerjain. Setelah dia menjelaskan keutamaan saya nggak ngerjain ini lagi, kata dia. Akhirnya sholat asarnya jam berapa? Jam 5 lewat. Dia tinggalkan sholat asar berjemaah ke masjid. Ibu-ibu mungkin juga demikian. Dia berada di penghujung kerjaannya, suaminya mau pulang. Suaminya mau pulang kerjaan. Dia mungkin bersih-bersih, dia mungkin menyiapkan ini. Asar berkumandang, azan asar berkumandang. Kenapa dia nggak sholat? Kenapa nggak sholat dulu? Sholat dulu. Bapak Ibu, berapa lama sih waktu kita terambil ketika kita mengerjakan sholat? Berapa lama? Paling lama dengan zikir-zikirnya berapa? 15 menit. 15 menit paling lama. Iya atau enggak? Paling lama cuma segitu. Kenapa kita nggak sholat? Kita ingin bahagia, kita pengen masuk surga, kita pengen melihat wajah Allah, tapi kita suka menunda-nunda sholat. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa orang yang suka menunda-nunda sholat ini sifat orang-orang apa? Munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang suka menunda-nunda sholat. Maka jangan ada lagi yang nunda-nunda sholat. Begitu juga yang mungkin yang bekerja di kantoran, ya, yang bekerja di kantoran. Ketika waktu sholat masuk, tutup dulu semuanya, rehat dulu semuanya, pergi sholat. Bapak Ibu, sholat itu Nabi SAW menyebutnya apa? Dengan istilah rehat dari kesibukan, kesulitan, kebuntuan pikiran kita bekerja, memikirkan ini itu. Kenapa kita nggak sholat? Nabi capek dengan urusan dunia. Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Ketika waktu salat telah masuk, kata Nabi SAW kepada Bilal, wahai Bilal, rehatkan kita, buat kita ini istirahat dengan kumandangkan azan. Cuman orang-orang ketika mendengar kumandang azan, sebagian orang mengatakan, salat lu li aja, lah salat lu balik aja. Ya Allah ya Rabbi, salat adalah rahmat Allah Azza wa Jalla buat kita. Bisa jadi setelah kita menyelesaikan sholat, mengerjakan sholat, Allah bukakan yang tadinya buntu, buka sama Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya sulit, mudah. Siapa yang tahu? Kalau kita udah ngadap siapa? Kita sholat tuh ngadap siapa? Saya udah jelasin ini sama Bapak Ibu. Hadirkan itu. Sholat ini bukan cuma sekedar ngadap kiblat, ruku, sujud, berdiri. Enggak. Sholat itu ngadap siapa? Ngadap siapa? Ngadap Malikul Muluk, raja di raja. Bapak Ibu sebagai pekerja, ketika ngalamin kesulitan, ngadapnya ke siapa? Pasti kepada siapa? Atasan. Pasti kepada atasan. Dia datang, Pak, ini kita nemuin masalah ini, kita nemuin masalah ini, kita. Tujuannya kita ngadap atasan buat apa? Cari solusi, cari jalan keluar dan sebagainya. Pasti dia akan berikan solusi. Oh, kalau gini lakukan ini, kalau gini lakukan ini, kalau ini lakukan ini. Nah sekarang kita ngadap Malikul Muluk, raja di raja, yang menguasai semua urusan, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai alam semesta. Kenapa kita tidak
menghadirkan itu. Rabbi, kita mungkin dalam sujud kita mengeluhkan, Rabbi, ini aneh ngalamin kesulitan ini. Suami aneh begini, kerjaan aneh begini, anak aneh begini, tetangga begini. Udah, semuanya tumpahkan di situ. Mungkin boleh jadi selesai sholat, selesai apa? Masalah kita, semua urusan kita selesai. Ya. Ada cerita Bapak Ibu, ini jadi panjang ya, ada cerita diceritakan oleh salah seorang syekh. Ada seorang ibu, anaknya sakit parah. Sakit parah, dia nggak tahu, dia miskin. Ya. Anaknya sakit parah. Nggak bisa bawa ke rumah sakit di malam hari. Dia miskin. Akhirnya dia sholat. Dia ambil wudu, dia sholat. Habis sholat dia berdoa, Rabbi, Engkau maha tahu keadaan aku, keadaan anakku. Kami ini keluarga miskin. Anakku sakit parah. Aku nggak tahu mau ngadap ke siapa aku. Mau cari pertolongan ke siapa, kata dia. Maka hanya kepadamu lah aku minta tolong, kata dia. Tolong aku ya Rabb. Ini anakku ini kalau tidak segera diobatin, boleh jadi dia meninggal dunia. Anaknya kejang-kejang, demam tinggi. Itu tengah malam, jam 2 malam, tiba-tiba pintu rumahnya setelah dia selesai sholat, pintu rumahnya digedor, dibuka. Kemudian dia mengatakan, rupanya yang datang dokter datang. Kemudian dokter ini langsung masuk karena jam 2 malam. Mana yang sakit, kata? Mana yang sakit? Orang ini kaget. Anda siapa? Saya dokter. Mana yang sakit? Langsung dibawa. Dicek, ya. Habis itu dokternya nulis resep. Setelah itu dia kasih, nih, pergi ke apotek beli obat ini. Kemudian upah saya segini. Apa kata ibu ini? Dokter, saya nggak punya duit. Kemudian saya tidak pernah nelfon dokter. Allah, kata dokter, kau sudah ganggu tidur saya, kau sudah ini. Saya lagi istirahat, saya udah capek, kata dia. Ternyata, bukankah ini rumah nomor ini? Kata ibu ini, itu rumah sebelah, kata dia. Bukan rumah kita. Itu rumah sebelah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Akhirnya dokternya pun sadar. Berarti ini yang membangunkannya siapa? Allah yang gerakkan hati dia ke sini. Allah yang nuntun dia ke sini. Maka sejak saat itu, subhanallah. Sejak saat itu, apa kata dokter? Kasih duit. Kamu pergi beli obat ini. Kemudian setiap bulan saya akan berikan uang sekian. Kalau duit kitanya mungkin sekian juta per bulan untukmu dan anak-anak. Subhanallah. Pokoknya setiap bulan hidupmu aku yang berikan. Siapa yang tahu? Makanya sholat itu penting Bapak Ibu. Sholat penting. Kita mau urusan kita diselesaikan sama Allah, tapi kita nggak sholat. Ajib. Tapi hadis terakhir. Ini hadis terakhir dari bab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Ini hadis yang sangat besar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka terhapuslah semua amalannya. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam masalah memahami makna hadis ini. Terhapus semua amalannya, berarti dia jatuh dalam perbuatan apa? Kafir. Jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Karena perbuatan kafir dan syirik yang menghapuskan semua apa? Amalan. Ini ancaman. Jangan main-main. Yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja ya, terhapus semua amalannya. Kata sebagian para ulama, ini menjadi hujjah ya, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja hukumnya kafir, keluar dari apa? Islam. Walaupun ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, selama dia masih meyakini kewajiban salat, dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar yang paling besar, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada riba, judi dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, jaga sholat, jangan lalaikan sholat. Kemudian anak-anak kita perintahkan mereka untuk sholat. Dia udah besar, jangan Bapak Ibu
kemudian melihat anak yang sudah besar, oh dia kan sudah besar, dia bisa. Bapak ibu, tanggung jawab kita sama anak itu sampai kapan? Sampai kita mati. Lihat Nabi setelah menikahkan Fatimah dengan Ali, tapi apakah Nabi SAW kemudian membiarkannya? Tidak. Hanyalah kadang mengaji di susuruh lain, kan dia bisa berpikir. Nah, Nabi tengah malam datang ke rumah Ali, kemudian menggedor pintunya. Ke rumah Ali Nabi datang, gedor pintu, lalu Nabi berkata dari luar, "Ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua yang ada di dalam itu mengerjakan salat?" Suruh istri salat, suruh anak salat. Jangan ada yang membiarkan keluarganya untuk tidak mengerjakan salat. Saya ingatkan, kita orang tua kalau anak kita misalkan membunuh orang, kita marah luar biasa. Anak kita berzina, kita marah luar biasa. Anak kita riba, kita marah luar biasa. Kenapa anak meninggalkan salat kita nggak marah? Padahal dosanya lebih besar daripada semua dosa ini. Marah, tunjukkan sikap. Ada kekhawatiran kalau dia meninggalkan salat, dia khawatir apa tadi? Kafir, keluar dari Islam. Lalu kita biarkan dia kayak begitu. Subhanallah. Makanya ada ibu-ibu datang bertanya kepada Syekh, "Syekh, anak saya susah sekali bangun salat subuh," kata dia. "Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Dia kalau dibangunin salat subuh dia marah-marah, dia ini itu dan sebagainya. Sulit sekali." Apa kata Syekh? "Bu, kalau terjadi kebakaran di rumah," kata Syekh, "maka apa yang akan ibu lakukan ketika anak ibu tidur? Terjadi kebakaran. Oh, saya akan membangunkannya, Syekh. Kalau dia nggak mau bangun, saya akan tarik dia, Syekh. Saya akan tarik dia untuk keluar. Kenapa? Supaya dia nggak kebakar. Maka api neraka Allah Azza wa Jalla jauh lebih utama ibu selamatkan anak ibu darinya." Anak nggak mau bangun, tarik kakinya. Kita udah bangunin, "Dek, bang, bangun, bang, bangun, bang, bangun." Nggak mau, angkat, angkat. Sebagaimana kalau terjadi kebakaran kita pasti akan apa? Mengangkatnya. Nggak ada orang, "Bangun, mati silang lagi." Lama, nggak ada orang yang seperti itu. Halas. Jadi ayo Bapak Ibu, perhatikan salat, perhatikan salat orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Taib, afwan mungkin terlalu kepanjangan. Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan, dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya, Bapak Ibu, keturunan kita semua orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menjaga salat. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengerjakan salat, dan Allah lindungi kita dari perkara meninggalkan salat atau melalaikan salat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.